Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky di sini. Baiklah, untuk video kita kali ini kita akan coba membahas cara menentukan tebal pelat dua arah. Untuk pengertian dan pemahaman, saya anggap kawan-kawan sudah mengetahuinya. Untuk mempermudah desain, saya sudah sediakan Excel yang saya desain. Kawan-kawan juga bisa mendapatkannya. Nanti di akhir video saya sudah sediakan cara untuk mendapatkannya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Baiklah, ini adalah denah potongan pelat yang akan kita desain, di mana untuk pelat ini berada di tepi, dan untuk fold denahnya seperti ini. Dengan ukuran 5000 dikali 5125 mm, dan di keempat sisinya terdapat balok A, B, C, dan D. Langkah pertama yang kita lakukan adalah pemeriksaan tebal pelat berdasarkan bentang dengan rumus LY per LX, di mana LY merupakan bentang terpanjang dari denah kita tadi dan LX merupakan bentang yang pendek. Didapatkan hasilnya 1,025, di mana kecil dari 2, maka pelat didesain dua arah. Selanjutnya, kita menentukan tebal pelat berdasarkan bentang bersih balok. Di sini rumusnya adalah panjang bentang dikurang setengah dari lebar balok di kedua sisinya. Bentang bersih itu dari sini ke sini. Kalau saya gambar seperti ini. Untuk nilai beta yaitu lny dibagi lnx, didapat hasilnya 1,027. Selanjutnya, untuk menentukan H minimum pelat, terdapat 3 kondisi. Yang pertama, alfa FM besar dari 0,2 dan tidak lebih dari 2. Maka kita bisa menggunakan rumus berikut, atau tidak kurang dari 125 mm. Kondisi kedua, di mana alfa FM besar dari 2, kita dapat menggunakan rumus berikut, atau tidak kurang dari 90 mm. Dan yang terakhir, alfa FM kecil dari 0,2. Bisa dilihat di SNI 2847 2019. Untuk rumus alfa FM, yaitu ECB dikali IB dibagi ECS dikali IS. ECB merupakan modulus elastisitas dan I merupakan inersia. Oke, kita mulai dari balok A. Untuk balok A, baloknya berbentuk L karena posisinya yang di tepi. Kita bisa lihat di denah yang tadi ya. Kita ambil potongan baloknya itu di sini. Maka baloknya jadi bentuk L. Selanjutnya kita akan menentukan lebar efektif BE dengan lebar balok 300 mm. Untuk asumsi awal, tebal pelat kita coba 120 mm dan tinggi balok yaitu 500 mm. Untuk menentukan BE, kita ada 2 rumus. Yang pertama yaitu BW ditambah H dikurang T. BW yaitu 300, H 500, dan T 120, dan hasilnya 680 mm. Dan yang kedua, BW ditambah 4 dikali T. BW 300 dan T 120, hasilnya 780 mm. Maka BE dipakai yang terkecil dari dua hasil tadi, maka kita pakai yang 680 mm. Selanjutnya kita menentukan inersia dari balok A dengan rumus K dikali B dikali H pangkat 3 dibagi 12. Untuk nilai K bisa dicari menggunakan rumus berikut, dan didapatkan nilai K sebesar 1,421. Jadi inersia balok A adalah 4,44 dikali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Dan untuk inersia pelat, kita bisa gunakan rumus B dikali H pangkat 3 dibagi 12. Untuk B di sini diperoleh dari jumlah setengah bentang kanan dan setengah bentang kiri dari balok A. Kita bisa lihat di sini, kita potong balok A arah Y, maka untuk setengah bentangnya bisa kita ambil yang arah Y juga, yaitu setengah dari 5125. Dan karena baloknya di tepi, untuk setengah bentang yang lain tidak ada. Untuk H di sini, kita pakai tebal pelat yaitu 120 mm. Maka kita dapatkan hasilnya 0,369 dikali 10 pangkat 9 mm pangkat 4. Rasio kekakuan balok A, alfa F1 sama dengan E dikali inersia balok dibagi E dikali inersia pelat. Didapatkan hasilnya 12,038. Nah, balok A sudah selesai, kita lanjut ke balok B.
Berbeda dengan balok A, balok B berbentuk T karena posisi baloknya yang di tengah. Di sini rumusnya sedikit berbeda dengan balok L. Untuk B pertama itu dikali 2 dan yang kedua dikali 8. Untuk inersia balok B, rumusnya sama dengan yang balok L. Untuk inersia pelat, B-nya 4250 mm. Kita bisa lihat balok B dipotong sejajar arah X. Maka kita bisa ambil setengah dari 3500 dan setengah dari 5000. Rasio kekakuan rumusnya juga sama dengan balok A. Untuk balok C dan D juga sama caranya dengan balok B, karena sama-sama balok T. Dan dari keempat alfa F yang kita dapatkan, maka kita bisa tahu berapa nilai alfa Fm dengan mengambil nilai rata-ratanya. Dan bisa kita ketahui bahwa plat yang kita desain memiliki alfa Fm besar dari 2. Sehingga tinggi minimum plat yang kita gunakan yaitu yang alfa Fm besar dari 2. Untuk LN di sini gunakan bentang bersih yang terpanjang, sehingga kita dapatkan tinggi minimum plat yaitu 117 mm yang sudah besar dari 90 mm, sehingga asumsi awal kita yang 120 sudah memenuhi syarat. Sedikit catatan, jika H minimum yang didapat kurang dari 90 mm, maka asumsi 120 di awal perlu diperbesar lagi. Maka teman-teman harus mendesain dari awal lagi. Nah, untuk mempermudah kita dalam merevisi ketebalan plat, saya sudah sediakan Excel yang saya desain agar kita lebih leluasa menentukan tebal plat yang memenuhi syarat. Nah, di sini kita bisa pilih mau desain plat tepi atau plat tengah. Kita cukup mengganti parameter data yang berwarna merah dan selebihnya sudah pakai formula. Misalkan di balok A, kita cukup input data tinggi, lebar balok, dan panjang bentang kiri, kanan seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Untuk plat tepi ini terbilang komplit karena disediakan dua pilihan balok, apakah itu balok L atau T. Kita cukup pilih menu ini, mau pakai balok yang mana. Untuk kotak warna kuning merupakan kesimpulan hasilnya. Dan ini untuk kesimpulannya. Ini sudah otomatis semua. Kita dapat alfa Fm besar dari 2. Dan kita pakai rumus yang ini. Di sini sudah ada keterangan rumus mana yang perlu kita perhatikan. Kita dapatkan H minimum 117 mm, asumsi awal oke. Contoh kalau saya mau desain yang kecil dari 2, ini contoh aja ya kawan-kawan, karena ini sudah ada formulanya. Saya coba 1. Maka sudah otomatis kita dapatkan hasil yang berbeda. Di sini terlihat kita dapat H minimum 132 mm, sudah besar dari 125 mm. Namun, asumsi di awal kita yang 120 malah kecil dari H minimum yang seharusnya. Maka kita perlu ganti asumsi awal kita lagi yang lebih besar dari H minimum. Ini saya kembalikan lagi. Begitu juga dengan plat tengah, ini juga sama. Khusus plat tengah hanya digunakan untuk balok T saja. Contoh plat tengah itu seperti ini. Nah, itulah contoh dan cara kita untuk menentukan tebal plat 2 arah. Cukup mudah ya. Bagi kawan-kawan yang ingin mendapatkan Excel-nya tadi, bisa hubungi saya lewat IG atau email saya. Saya sudah sediakan di deskripsi di bawah ya. Silahkan dicek. Kawan-kawan bisa dapatkan Excel tadi cukup dengan harga Rp100.000. Itu sudah termasuk dengan Word yang saya tampilkan tadi. Oke, itu saja untuk video kita kali ini. Like kalau kalian suka, dislike saja kalau tidak suka. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.